Pada zaman kuno, konsep ekstradisi memiliki akar dalam praktik-praktik kuno di berbagai peradaban, seperti Yunani kuno dan Romawi. Pada masa itu, ada kebiasaan bagi negara-negara atau kota-kota kuno untuk menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri dari keadilan di negara lain. Praktik ekstradisi berlanjut selama abad pertengahan, terutama dalam bentuk penyerahan individu yang dicari oleh penguasa atau kekuatan feodal kepada pihak yang meminta mereka. Selanjutnya, ekstradisi modern dimulai dengan perjanjian bilateral antara negara-negara pada abad ke-18 dan ke-19. Perjanjian semacam itu memberikan kerangka kerja formal bagi negara-negara untuk saling menyerahkan pelaku kejahatan. Seiring berjalannya waktu, konsep ekstradisi semakin terorganisir melalui konvensi internasional. Contohnya, konvensi ekstradisi internasional pertama yang disepakati pada tahun 1902 di Konferensi Internasional di Brussels, yang memberikan dasar bagi kerjasama ekstradisi antara negara-negara Eropa. Sejak saat itu, ekstradisi telah menjadi bagian integral bagi kerangka hukum internasional, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral. Organisasi internasional seperti Interpol juga memainkan peran penting dalam fasilitas kerjasama ekstradisi di tingkat global. Ekstradisi adalah proses hukum internasional di mana satu negara menyerahkan seorang individu yang dicari oleh otoritas hukum negara lain untuk diadili atau menjalankan hukuman atas tindak pidana yang dianggap telah dilakukan di negara yang meminta ekstradisi tersebut. Proses ekstradisi biasanya diatur di perjanjian bilateral atau multilateral antar negara-negara yang terlibat. Tujuan ekstradisi untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat menghindar dari keadilan dengan melarikan diri ke negara lain. Dasar hukum dan prosedur ekstradisi diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan yang relevan, antara lain 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi. Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur proses ekstradisi di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan prosedur dan persyaratan untuk ekstradisi, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memulai proses ekstradisi, proses persidangan di pengadilan, serta kewajiban dan tanggung jawab yang terkait dengan ekstradisi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi. Peraturan ini menjelaskan secara lebih rinci tentang pelaksanaan Undang-Undang ekstradisi, termasuk prosedur teknis, tata cara pengajuan permohonan ekstradisi, dan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menangani permintaan ekstradisi. 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2011 tentang tindakan eksekusi ekstradisi dan pembayaran uang yang dibayarkan kepada negara asing yang mengajukan permintaan ekstradisi. Peraturan ini mengatur tentang prosedur eksekusi ekstradisi, yaitu tindakan resmi untuk menyerahkan individu yang diekstradisi kepada negara yang meminta diekstradisi, serta tata cara pembayaran uang kepada negara asing yang mengajukan permintaan ekstradisi. 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan penangguhan pelaksanaan putusan ekstradisi. Peraturan ini menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan penangguhan pelaksanaan putusan ekstradisi yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Prosedur ekstradisi di Indonesia biasanya dimulai dengan pengajuan permintaan ekstradisi oleh negara asing kepada pemerintah Indonesia melalui jalur diplomatik. Permohonan ini kemudian akan diproses oleh otoritas yang berwenang, seperti Kementerian Hukum dan HAM dan Pengadilan Negeri. Jika permohonan ekstradisi dianggap memenuhi persyaratan yang ditetapkan, pengadilan akan mendengarkan kasus dan memutuskan apakah ekstradisi akan dilaksanakan atau tidak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas ekstradisi. Asas pertama, asas kesetaraan hukum. Yang kedua, asas dual criminality. Yang ketiga, asas non-diskriminasi. Yang keempat, asas legalitas. Yang kelima, asas kemanusiaan. Yang keenam, asas resiprositas. Yang terakhir ada asas pembuktian yang cukup. Masuk asas pertama, asas kesetaraan hukum. Asas ini menekankan bahwasannya negara yang meminta ekstradisi harus menawarkan tingkat perlindungan hukum yang setara.
yang setara dengan yang diberikan di negara yang diminta ekstradisi. Yang kedua, asas dual criminality. Prinsip ini mengharuskan bahwasanya tindak pidana yang menjadi dasar pemerintahan ekstradisi harus dianggap sebagai kejahatan di kedua negara yang terlibat. Dengan kata lain, tindak pidana tersebut harus merupakan pelanggaran hukum di negara yang diminta dan negara yang meminta ekstradisi. Yang ketiga, asas non-diskriminasi. Asas ini menyatakan bahwa tidak ada diskriminasi yang diperbolehkan dalam proses ekstradisi berdasarkan suku, agama, ras, atau kewarganegaraan. Yang keempat, asas legalitas. Prinsip asas legalitas menegaskan bahwa ekstradisi hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, baik di negara yang meminta maupun di negara yang diminta ekstradisi. Asas kemanusiaan menekankan bahwasanya individu yang diekstradisi harus diperlukan dengan cara yang manusiawi, dan bahwa ekstradisi tidak boleh dilakukan jika terdapat resiko bahwa individu tersebut akan disiksa atau menerima perlakuan yang tidak manusiawi di negara penerima. Yang keenam, asas resiprositas menyatakan bahwa negara yang meminta ekstradisi harus bersedia memberikan ekstradisi bagi pelaku kejahatan yang bersembunyi di wilayah jika diminta oleh negara lain. Yang terakhir, ada asas pembuktian yang cukup. Prinsip ini menentukan bahwa negara yang diminta ekstradisi harus memberikan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa individu yang diminta benar-benar terlibat dalam tindak pidana yang menjadi dasar permintaan ekstradisi. Ruang lingkup perjanjian ekstradisi tergantung pada negara yang terlibat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut, yang mencangkup ada beberapa hal, antara lain: pertama, tindak pidana yang dapat diekstradisi, meliputi kejahatan yang dianggap serius di kedua negara yang terlibat seperti pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan juga pencurian. Kedua, prinsip dua terorisme. Perjanjian ekstradisi juga mencakup ketentuan mengenai ekstradisi terhadap individu yang dituduh melakukan tindakan terorisme atau kejahatan terorganisir lainnya. Ketiga, syarat ekstradisi. Persyaratan bukti yang cukup untuk menjustifikasi ekstradisi, prosedur hukum yang harus diikuti, dan pembatasan tertentu seperti jaminan bahwa individu yang diekstradisi tidak akan dihukum mati. Keempat, kriteria penolakan perjanjian mencantumkan kriteria di mana permintaan ekstradisi dapat ditolak. Misalnya jika individu yang diminta diekstradisi adalah warga dari negara yang diminta, atau jika ekstradisi akan melanggar prinsip-prinsip HAM. Kelima, prosedur hukum perjanjian. Ekstradisi merinci prosedur hukum yang harus diikuti oleh negara yang diminta dan negara yang meminta ekstradisi, termasuk prosedur penangkapan, penahanan sementara, pemberian bukti, dan pelaksanaan ekstradisi itu sendiri. Keenam, perlindungan HAM. Perjanjian ekstradisi mencantumkan ketentuan untuk memastikan bahwa individu yang diekstradisikan akan menerima perlakuan yang adil dan tidak akan disiksa atau dianiaya di negara penerima. Ruang lingkup perjanjian ekstradisi dapat bervariasi antara suatu perjanjian dan perjanjian lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kejahatan politik. Kejahatan politik adalah tindakan kriminal yang memiliki motif politik. Biasanya dilakukan untuk mencapai tujuan politik tertentu, seperti menggulingkan pemerintah, memperjuangkan ideologi tertentu, atau menyerang lembaga-lembaga negara. Berikut beberapa contoh kejahatan politik. Yang pertama ada pemberontakan, yaitu upaya untuk menggulingkan pemerintah atau otoritas yang sah dengan menggunakan kekerasan atau paksaan. Kedua ada terorisme politik, yaitu serangan yang dilakukan untuk menimbulkan ketakutan di antara masyarakat atau untuk mencapai tujuan politik tertentu. Ketiga ada pembunuhan politik, yaitu pembunuhan individu yang memiliki posisi politik atau yang terlibat dalam kebijakan pemerintah dengan tujuan menghilangkan lawan politik atau menghentikan implementasi kebijakan tertentu. Keempat, perangkap politik, praktik manipulasi atau penipuan untuk mencapai tujuan politik tertentu, seperti menggagalkan pemilihan atau menghancurkan reputasi lawan politik. Kelima, pencurian informasi politik, peretaan atau pencurian data yang dilakukan untuk tujuan politik, seperti mencuri informasi rahasia negara atau meretas komputer lembaga-lembaga pemerintah.
Dan contoh selanjutnya ada sabotase politik, penculikan politik, pemalsuan dokumen politik. Selanjutnya yaitu kejahatan yang diancam hukuman mati tentang kewarganegaraan si pelaku kejahatan. Kejahatan yang bisa dihukum mati berdasarkan kewarganegaraan pelaku biasanya tergantung pada hukum pidana di negara tertentu. Di beberapa negara, terdapat kasus-kasus di mana kewarganegaraan seseorang mempengaruhi apakah ia bisa dihukum mati atau tidak. Namun, perlu dicatat bahwa penerapan hukuman mati juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti jenis kejahatan, kebijakan pemerintah, dan masalah hak asasi manusia. Contoh kejahatan yang dihukum mati yang bisa terkait dengan kewarganegaraan pelaku yaitu pemberontakan terhadap pemerintah, tindak pidana teroris, pembunuhan berencana, kejahatan terhadap negara, dan pengedaran narkotika dalam jumlah besar. Ekstradisi terselubung adalah praktik ekstradisi yang dilakukan tanpa didahului dengan perjanjian ekstradisi. Dalam praktik ini, sebuah negara dapat memulangkan atau mengekstradisi seorang pelaku ke negara peminta tanpa perjanjian internasional yang spesifik. Karena sifat rahasia dan tidak transparan dari praktik ekstradisi terselubung, contoh-contoh kasus spesifik sulit untuk ditemukan. Beberapa laporan dan dugaan telah muncul yang menunjukkan kemungkinan adanya praktik ekstradisi yang terselubung, yaitu yang pertama kasus Mahir Arar. Mahir Arar adalah seorang warga Kanada yang pada tahun 2002 ditangkap oleh pihak berwenang Amerika Serikat ketika melakukan perjalanan transit di Bandara Internasional John F. Kennedy di New York. Diekstradisi secara rahasia oleh Amerika Serikat ke Suriah di mana dia mengalami penyiksaan selama berbulan-bulan sebelum dibebaskan tanpa dakwaan. Penangkapan dan ekstradisi Arar dianggap sebagai salah satu kasus ekstradisi terselubung yang paling terkenal dan kontroversial. Yang kedua yaitu kasus Abu Omar. Abu Omar adalah seorang warga Mesir yang diculik oleh agen intelijen Amerika Serikat dan Italia di Milan pada tahun 2003. Diekstradisi secara diam-diam ke Mesir di mana dia mengaku telah disiksa. Kasus Abu Omar menimbulkan kecaman internasional terhadap praktik ekstradisi terselubung yang dilakukan oleh pihak-pihak pemerintah. Permasalahan ini menyoroti potensi keberadaan ekstradisi terselubung dalam konteks penegakan hukum internasional. Meskipun tidak selalu muncul dalam sorotan publik, praktik ekstradisi yang tidak transparan seperti ini dapat menimbulkan kontroversi dan menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional.